semua yang hadir memiliki keluarga macam ini, atau lebih baik kalau boleh, saya senang kalau anda memiliki keluarga lebih baik daripada kami sendiri, lebih baik daripada keluarga kita di Madinah. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sebenarnya milik Allah, dan Allah titipkan kepada kita. Nanti ada satu saat Allah minta dikembalikan titipannya. Karena itu wajib kita jaga titipan Allah. Jangan nanti kita datang menghadapi Allah hari kiamat menjadi orang yang mengkhianati amanat titipan Allah. Oleh karena itu, jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah sekalian yang dimuliakan dan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala, demi hari ke hari tambah kita sadar dan tambah kita rasa mengurangi umur kita. Biasanya kalau orang membawa acara keselamatan ulang tahun, wajib ingat satu hal, baguslah panjang umur, baguslah kita mendoakan supaya tetap panjang umur, sehat walafiat. Tapi yang perlu kita sadari ada satu, panjang umur berarti mendekati kematian. Berarti sebenarnya kalau kita fikirkan, bukan panjang umur lagi, malah semakin tua makin pendek umur kita. Artinya jarak kita ke mati sudah mendekat. Jarak kita masuk rumah baru kita, kuburan, semakin dekat. Itu yang wajib kita sadari. Oleh karena itu, saat kita ingat ulang tahun kita, hari jadi kita, jangan lupa berdoa panjang umur, sehat walafiat, dan dalam taat kepada Allah. Itu yang paling penting, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya umur kita itu seberapapun panjangnya terjamin kita istiqamah taat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hamba Allah yang panjang umur, baik amalan, dan seburuk-buruk hamba Allah yang panjang umur, tapi buruk amalan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menuzurkan, sudah tidak ada uzur lagi bagi orang yang sudah melebihi 60 tahun. Kata Rasulullah SAW, a'adharallahu imra'an balagha sittin. Tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan bodoh agama, tidak ada alasan malas-malasan, tidak ada alasan berbuat dosa maksiat kalau sudah 60 lebih. Nanti di hadapan Allah tidak boleh ada orang berkata, maaf ya Allah, saya tidak tahu. Tidak ada yang berkata, ya Allah maaf, sampai 60 tahun saya tidak tahu Rasul. Ya Allah maaf, sudah 60 tahun saya tidak tahu salat yang benar. Ya Allah maaf, saya sudah 60 tahun tapi tidak pandai baca Quran. Ya Allah maaf, saya sudah 60 tahun tapi tidak pandai salat sesuai Rasulullah SAW. Itu tidak diterima alasan nanti di hadapan Allah.
Karena 60 tahun cukup lama untuk kita boleh menjadi pandai terhadap segala sesuatu, apalagi urusan agama. Cuman soal agama itu kita selalu menunda. Kalau urusan agama, urusan belajar, urusan ilmu, kita selalu nunda. Tapi urusan dunia selalu disegerakan. Akhirnya tanpa kita sadar sibuk urusan dunia, lupa sibuk urusan akhirat. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang selama 23 tahun tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa capek, dan tidak pernah merasa bosan. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus dari tempat ke tempat, dari kota ke kota, dari negeri ke negeri untuk menyampaikan dakwah Islam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai titik nafas yang terakhir masih berdakwah. Wasiat yang terakhir yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, as-salah, as-salah, wa ma malakat iman. As-salah, as-salah, wa ma malakat iman. As-salah, as-salah, wa ma malakat iman. Bukan hanya menyampaikan dakwah, masih juga boleh beramal. Begitu dilihat saudaranya, adiknya Siti Aisyah radhiyallahu anha masuk ke rumah Rasulullah SAW waktu Rasulullah menghadapi sakratul maut. Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq, adiknya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu Rasulullah melihat Abdurrahman masuk ke rumahnya dan Rasulullah lagi menghadapi sakratul maut, Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq dia lagi baki siwak. Rasulullah SAW tengok dia lagi siwak. Rasulullah kangen mau bersiwak, tapi sudah tidak ada tenaga dan tidak ada upaya untuk bercakap-cakap, berkata-kata. Sudah terakhir. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai istrinya pandai melihat mata Rasulullah SAW, hanya tengok kepada Abdurrahman. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau mau siwak? Rasulullah menggerakkan kepalanya. Terus diambil sama Siti Aisyah dari tangannya Abdurrahman ibnu Abu Bakar, minjam. Kemudian dia gigit dengan mulutnya sendiri, dengan giginya sendiri Siti Aisyah untuk membersihkan, kemudian diberikan. Ditanya, kenapa wahai Aisyah kamu lakukan itu? Dia berkata, saya harap amalan yang terakhir sebelum Rasulullah SAW pisah boleh tercampur bagian ludak saya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah luar biasa cintaan Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengambil siwak dan sesuai kemampuannya sedikit-sedikit perlahan-lahan untuk gosok giginya sallallahu alaihi wasallam. Habis itu mulai ada suara sikit yang tidak jelas, hanya berkata-kata yang terpaksa oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha mendekati kepalanya supaya boleh mendengar apa kata-kata Rasulullah SAW. Sampai dia berisyarat ke atas, balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la, balir rafiqal a'la. Disitulah Siti Aisyah melihat itulah saatnya pisah Rasulullah SAW, karena di situ ditawarkan, apakah mau teruskan hidupmu menjadi kakal di dunia dan di akhirat dapat surga, atau milih jumpa Allah? Tapi kata Rasulullah SAW, balir rafiqal a'la, saya minta menjumpai Allah Subhanahu wa taala, saya minta menjumpai Allah Subhanahu wa taala, saya minta menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah SAW. Inilah salah satu perjuangan Nabi kita sampai titik nafas terakhir masih boleh mengamalkan amal salih, walaupun amal salih itu sunnah bukan wajib, semacam siwak Rasulullah laksanakan. Walaupun lagi sakratul maut, walaupun lagi dalam keadaan Allah Maha tahu bagaimana sulitnya dan
kesusahan yang dihadapi saat itu sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap berusaha mengamalkan sebuah sunnah. Apalagi kalau kita dapat kesempatan untuk mengamalkan amalan wajib. Kemudian Rasulullah tidak menjadikan sakratul maut alasan tidak memberikan wasiat. Malah dia mengambil kesempatan dan dia memberikan wasiat. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Di antara wasiat yang lain, ittaqullaha fin nisa. Taqwalah kepada Allah terhadap kaum wanita. Taqwalah kepada Allah terhadap kaum wanita. Taqwalah kepada Allah terhadap kaum wanita. Yang dimaksud SAW menwasiatkan kita sebagai orang punya istri untuk menjaga kemuliaan istri. Sambil di wasiat yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan kita tidak boleh di dunia ini mendapatkan istri sempurna. Karena diciptakan wanita itu dari tulang yang bengkok. Jadi kalau ada tulang bengkok itu mau diluruskan macam mana? Apa yang terjadi? Kalau kita punya tulang bengkok, boleh diluruskan. Kalau tali, kalau masih boleh, mau kanan kiri boleh ya. Tapi kalau tulang, tidak dapat, karena dia sudah begini. Kalau mau diluruskan, pasti apa yang terjadi? Bata, rusak. Kata Rasulullah SAW, wanita itu diciptakan dengan tulang ini. Tidak boleh menjadi sempurna. Tapi kata Rasulullah SAW, فَإِنْ رَأَيْتَ مِنْهَا خَيْرًا فَاحْمَدِ. Kalau kita melihat sebuah kebaikan dari istri kita, kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan kalau kita bandingkan kebaikan sama keburukan, mesti lebih banyak kebaikan daripada buruknya. Artinya kata Rasulullah SAW, kalau kita melihat فَإِنْ بَغَضْتَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيتَ مِنْهَا خُلُقًا آخر. Kalau engkau tidak suka sebuah perbuatan atau sebuah sikap atau satu akhlak dari istri kita, kita tidak suka, kata Rasulullah SAW, mesti di sisi lain ada akhlak-akhlak yang lebih jauh baik dan lebih kita suka. Itulah seimbang kita dalam kehidupan. Karena kita dengan melihat kebaikan istri kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi perasaan yang kita lihat dari sisi positifnya atau negatifnya. Oleh karena itu menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kasih sayang kita kepada istri kita, termasuk yang disebut bertakwalah kepada Allah terhadap kaum wanita. Di situ termasuk ibu kita, termasuk istri kita, termasuk adik dan kakak kita yang perempuan, atau anak kita yang perempuan. Ini salah satu wasiat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan coba bayangkan bagaimana orang-orang salih dulu dibanding sama kita sekarang. Apalagi persoalan nikah, terlalu kita mudah menikahkan anak kita tanpa dasar agama, tanpa dasar akhlak, tanpa dasar ibadah, tanpa dasar ilmu. Selalu kita bertanya, turunannya apa, kerjaannya apa, uangnya berapa di bank, apakah punya rumah atau tidak, punya kereta bagus atau tidak. Semacam saya pernah menghadapi satu jamaah yang dia sangat tidak setujui anaknya berpacaran. Alasannya apa? Karena pacarnya itu orang bukan kaya, orang miskin. Jadi selalu dia datang ke rumah jemput pakai motor. Jadi ibunya selalu marah. Jangan, tidak boleh. Alasannya apa? Bukan dia tidak sebut alasan motor, alasan dia miskin, tapi dia bilang haram bagi agama. Tidak boleh. Bagi boyfriend ya, tidak boleh. Tapi begitu dia sudah mulai mengenal orang kaya, dijemput pakai mobil Mercy, terus diajak makan, ibunya tengok, ini siapa yang bawa mobil Mercy ini? Oh, ini pacar saya yang baru. Oh ya, boleh, jaga baik ya. Jaga baik ya. Oh, ini sekarang tidak ada urusan agama haram halal.
Tidak ada urusan takut kepada Allah karena dilihat beza sama motor, sama kereta yang baru yang bagus. Itulah yang terjadi. Akibatnya tersebar perzinahan, tersebar rusak akhlak, tersebar ujian dan cubaan, gempa bumi di mana-mana. Kita melihat musibah yang tidak pernah terlepas. Dalam rumah tangga kita tidak pernah ada berhenti musibah. Kita mengharapkan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, tapi karena kita tidak peduli dalam urusan anak kita, sebagaimana menjadi anak saleh salihah, apa guna kita menjadikan masjid kita di dalamnya ada surau, di rumah kita di dalamnya ada musalla, di rumah kita ada khataman Quran, di rumah kita ada adakan maulid, di rumah kita ada majlis tahlil, di rumah kita ada baca yasin, tapi kita biarkan anak kita yang berumbuan sembarangan berjalan bersama orang yang bukan muhrim, dan dia boleh kapan saja dan bila saja dia bawa, dan bila saja dia datang, bila saja dia masuk, bila saja dia keluar, semua amalan salih kita tidak berguna bagi kita, malah boleh jadi tanggungjawab besar di hadapan Allah. Kalau kita betul-betul mengharap barakah, wajib kita mengutamakan mana yang utama, mana yang lebih utama. Memang majlis tahlil bagus, tapi lagi bagus kita mempelihara anak kita, lagi bagus memberikan perhatian kepada anak kita, lagi wajib kita mengkawali anak kita, karena ini tanggungjawab kita di hadapan Allah. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya anak kita, apa yang kamu lakukan dosa dan macam-macam maksiat dan melanggar aturan, dia akan melemparkan salahannya kepada orang tuanya. Ya Allah, orang tua saya tidak pernah nugur saya, orang tua saya tidak pernah nasihatin saya, orang tua saya tidak pernah tegas kepada saya. Disitulah akan Allah menghukumkan orang tuanya, bukan menghukumkan dia. Oleh karena itu, coba bayangkan jemaah sekalian, kita punya kewajiban berat untuk memberikan persiapan jawaban di hadapan Allah terhadap anak kita. Kalau kita beriksa melihat orang tua kita dulu, mohon maaf, kalau kita orang melihat orang-orang mendahului kita, Masya Allah perhatian kepada agama luar biasa. Tapi kenapa kita sekarang kita mulai berubah untuk perhatian kepada agama kita? Perlu kita jaga. Kalau bagus, kalau kita mendapatkan petunjuk, menjadi orang salih salihah. Tapi lagi bagus kalau kita berjuang demi anak kita. Kalau kita sudah usaha semaksimal mungkin dan sekuat mungkin, disitulah akan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Walaupun kita tidak berhasil, kalau kita gagal untuk mendidikan anak, tapi kita betul-betul serius, kita tegas, kita jujur, kita ikhlas mendidikan anak kita, tapi gagal, tidak ada hasil, insya-Allah tidak akan bertanggung jawab. Tapi jangan kita orang berduli kepada agama, berduli ke masjid, majlis ta'lim, majlis maulid, tapi anak kita tidak tahu ke mana dia pergi atau sama siapa dia pergi. Dan juga salah satu yang membuat persoalan di tanah masyarakat adalah kita tidak menjaga soal agama saat ada orang melamar anak kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Ada dua hal yang perlu dan wajib kita perhatikan. Kalau ada seorang datang melamar anak kita, dia memiliki dua hal, agama bagus, akhlak mulia, serahkan, jangan takut. Sebagaimana ada seorang datang kepada seorang ulama, kalau saya punya anak perempuan ada yang mau lamar dia, macam mana berespon saya? Atau saya kasih ke siapa? Kata ulama, kalau anda mau nikahkan anakmu, nikahkan anakmu sama orang yang bertakwa. Kalau dia senang sama dia, akan betul-betul menjaga. Kalau dia tidak senang sama dia, karena dia orang takwa, tidak mungkin dia berbuat kezaliman sama istrinya. Artinya masuk ma'ruf, keluar dengan ma'ruf. Begitulah prinsip agama kita. Malah ada seorang ulama yang barangkali kita kenal namanya, Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, salah satu imam, salah satu ulama di Madinah.
memiliki perempuan, anak perempuan yang luar biasa cantiknya, dilamar oleh banyak orang, kaya, keluarga menteri, keluarga raja, tapi Sa'id ibn Musayyib menolak, tidak menerima. Begitu dia menjumpai seorang muridnya, dan seorang muridnya baru saja pulang dari habis menkuburkan istrinya yang baru meninggal. Ditanya sama Sa'id ibn Musayyib, apakah kamu sudah kuburkan istrimu dan mendoakan? Kata beliau, ya. Dan kata Sa'id ibn Musayyib, dan sekarang apa yang kamu rencanakan? Apakah ada niat mau nikah lagi? Karena masih muda, istrinya sudah meninggal. Kata, wahai imam, kalau soal nikah, siapa yang tidak mau? Tapi saya orang miskin, dan siapa yang mau nerima lamaran saya? Dan siapa yang mau terima menjadi menantunya? Kata Sa'id bin Musayyib, saya mau. Kaget. Wahai imam, anakmu yang dilamar oleh keluarga raja, yang dilamar oleh keluarga menteri, tapi engkau menolak saya menikahi seorang anak yang bapaknya ulama terbesar, dikenal sedunia. Macam mana saya boleh? Kata Imam Sa'id bin Musayyib, kalau mau nikahkan, saya tidak peduli siapa turunannya dan berapa hartanya, tapi saya peduli agamanya. Saya nikahkan anak saya dengan mahar 2 dirham. 2 dirham. 2 dirham kalau dibandingkan uang sekarang kurang lebih 30 ringgit Brunei. 30. Kaget seorang murid. Belum dia boleh percaya. Apakah ini betul? Apakah ini orang normal? Bukan orang gila. Kalau dianggap di masa ini, dianggap gila macam itu. Akhirnya biar dia lebih tenang, dibawa muridnya masuk masjid. Dan di situ ada jamaah masjid. Dan dia menyampaikan kepada jamaah, wahai jamaah, saksikanlah, saya sudah menikahkan anakku yang perempuan kepada ini murid saya dengan mahar 2 dirham. Jamaah masjid jadi saksi. Pulang ke rumahnya, dan dia belum begitu masuk rumah, belum boleh terbayang macam mana ini. Apakah ini serius? Apakah ini betul? Belum dia lama, sambil dia makan di rumahnya sama yang ada di rumah keluarga, tiba-tiba ada yang tutup pintu. Dia kaget. Terus dia berkata, siapa? Menjawab yang di belakang pintu, saya Sa'id. Terbayang sama orang yang di dalam rumah itu. Tidak pernah terbayang yang datang itu Sa'id ibn al-Musayyib. Tapi dia berkata, saya membayangkan semua Sa'id yang ada di dunia. Tapi tidak masuk dalam bayangan saya yang datang itu imam sendiri. Sa'id siapa, Sa'id siapa, siapa. Begitu dia buka pintu, ternyata yang datang adalah Imam Sa'id bin Musayyib sendiri. Dan dia berkata, saya sudah nikahkan anakku dengan mahar 2 dirham. Dan sudah disaksi oleh jamaah. Dan saya tidak mau berdosa di hadapan Allah kalau kamu ninap malam ini tanpa ada istri. Terus di belakangnya ada istrinya. Didorong suruh masuk ke rumah suami kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di masa ini macam ini, dicap gila 100%. Dicap gila 100%. Apa yang terjadi? Kata orang itu, begitu saya menerima dan melihat mukanya, saya tidak pernah melihat wanita secantik itu. Dan pernah habis sudah 1 bulan bersama istrinya, dia mau keluar. Ditanya sama istrinya, mau kemana? Kata suaminya, saya mau belajar ilmu sama Imam Sa'id, sama mertua saya, sama ayahmu. Kata wanita itu, jangan capek, jangan keluar. Semua ilmu ayah saya ada sama saya.
Duduk sajalah. Duduk sajalah. Inilah hasil pendidikan. Imam Sa'id Musayyib mendidikkan semua anaknya menjadi ulama. Anaknya lelaki, anaknya perempuan, semua boleh menjadi ulama. Begitu dia nikah, tidak perlu lagi belajar sama mertuanya, cukup belajar sama istrinya. Itu yang kita merasa di masa ini kehilangan di antara umat Islam. Malah saya lihat guru saya di Madinah, salah satu yang membuktikan kemurahan hati dalam soal kawinan dan nikah. Begitu ada seorang melamar, seorang muridnya meminta petunjuk dari gurunya untuk melamarkan seorang yang salihah. Tapi guru saya tahu dan kenal baik ini murid. Tapi dia tahu orang ini miskin. Tapi Masya Allah hafal Al-Quran. Ditawarkan sama guru saya, apakah kamu mau nikah dengan anak saya? Langsung kaget ini, hampir mau pingsan. Wahai guruku, masa saya boleh nikah sama anakmu? Ini sesuatu yang istimewa luar biasa. Kata guru saya, aku nikahkan anakku dengan mahar hafalan Al-Quran yang kamu hafal, ajarin dia supaya hafal Quran. Itu maharnya. Masya Allah. Sekarang macam ini, kita melihat orang-orang, saya punya kawan ada cerita, dia pernah nikah. Masih ada budaya-budaya di negeri Arab. Masih ada kabilah-kabilah, masih ada keluarga-keluarga yang punya budaya terlalu ruwet dan repot dalam soal nikahan. Termasuk dari sisi mahar. Kalau tidak melebihi 200-300 ribu ringgit atau 300-400 ribu dolar Brunei, belum, ini hanya mahar. Belum urusan rumah, belum urusan pesta, belum urusan makanan, belum urusan jemput tamu, belum lagi oleh-olehnya buat ayahnya, buat ibunya, kalau dia lagi punya saudara, luar biasa. Terus ini kawan saya sendiri, dia cerita, habis biaya untuk acara pernikahan, dari mahar, hadiah-hadiah, emasnya, acara, semua biaya itu hampir 1.200.000 rial. 1.200.000 rial. Coba bayangkan, ini hanya satu malam. Jadi dia kaget. Begitu dia terpaksa menjalankan, mungkin dia belum sadar, tapi terpaksa dia pinjam. Semua jadi kredit. Kereta kredit, rumah kredit, isi rumah kredit, semua jadi kredit. Dia hari pertama tidak sadar, tapi begitu dia sudah nikah dan sudah berjalan kehidupannya ke depan beberapa bulan, ini mulai tagihan dan mulai hutang dari mana-mana orang datang minta dibayar kereta, minta dibayar rumah, minta dibayar yang lain-lain. Akhirnya dia tidak kuat. Jadi ada masalah. Apa yang terjadi akibatnya? Dia sudah berubah karena dia sudah stres, ya, banyak masalah hutangnya. Akhirnya berubah sikap akhlaknya bersama istrinya. Selalu marah, selalu emosi, selalu berantem sama istrinya. Istrinya melaporkan kepada ayahnya, saya tidak kuat lagi bersama ini orang, saya minta dipisah. Datang ayahnya jumpa, ini macam mana kamu sama anak saya? Kenapa kamu mukul dia? Kenapa kamu begini? Saya mau ambil anak saya. Kata teman saya, siapa anakmu? Yang saya nikahkan. Tidak ada saya nikahkan. Saya beli anakmu 1.200.000. Kalau memang kamu mau ambil dia, kembali bayarannya yang saya bayar. Kembalikan semua 1.200.000. Ini barang, ini bukan manusia. Dianggap jual beli. Akhirnya ayahnya terpaksa kembalikan 1.200.000, baru dia mau kembalikan anaknya. Inilah akibatnya kita terlalu tidak mensadarkan hal-hal macam ini.
Di awalnya mungkin kita merasa senang, enak, tidak masalah. Tapi lama-lama mengakibatkan banyak musibah dan banyak persoalan di dalam rumah tangga. Mungkin boleh kita tahu, mungkin boleh tidak tahu. Ayah saya sendiri, ada seorang di kota Madinah, termasuk seorang kaya, datang melamar. Karena anak saya, anak orang tua saya, saudara saya, adik-adik saya yang perempuan itu semuanya Masya Allah hafal Quran. Jadi ada seorang datang mau lamar, tapi orang itu kaya. Dia mau bagi mahar mungkin dalam 1 juta, 1 juta rial. Dia mau bagi rumah bagus. Berapa jumlah dia punya saudara? Saya mau bagi masing-masing satu kereta. Sami semua. Ayah saya diam saja. Saya lagi duduk juga di samping. Begitu dia sudah selesai bicara, ayah saya berkata, apakah kamu sudah selesai bicara? Ya, sudah saya selesai bicara. Udah, kasih kami kesempatan kami berfikir. Dan soal tawaran-tawaranmu, kita bukan punya anak untuk jual. Tapi kasihlah kami masa untuk kita musyawarah dan berfikir. Terus pulang. Habis kita periksa dan kita bertanya tentang agama orang itu. Bagaimana salatnya, bagaimana akhlaknya. Ternyata memang dia kaya raya, tapi salatnya jarang, banyak lubang-lubangnya. Kemudian bersama karyawannya, bersama anak buahnya, dia tidak sesuai amanatnya dan tidak memberikan haknya mereka masing-masing sesuai agama. Akhirnya kata ayah saya, 1 minggu orangnya datang lagi, oh mohon maaf, kami tidak punya anak untuk dilamar dan tidak punya anak untuk dinikahi. Akhirnya dia pulang. Apa yang terjadi? Allah datangkan satu orang, anaknya imam besar Masjid Nabawi, datang melamar. Tapi sederhana, tidak punya kelebihan, tidak punya kekayaan, sederhana saja. Dan dia berkata, menyampaikan, ayahku adalah imam. Kata ayah saya, memang saya tahu ayahmu imam besar Masjid Nabawi, tapi saya tidak peduli ayahmu. Yang penting kamu saja sendiri. Bagaimana agamamu? Karena yang mau nikah sama anak saya kamu, bukan ayahmu. Akhirnya habis diperiksa, ternyata Masya Allah orangnya baik. Dan Alhamdulillah boleh mendapatkan nikah dengan adik saya yang perempuan, hanya bayar 5.000 rial. 5.000 rial, berapa dolar Brunei saya tidak tahu. Tinggal bagi 3 lah. Bagi 3, kurang lebih 5.000 rial. Artinya kurang daripada 1.000. Atau 1.000 lebih lah, 1.000. Karena 1.000 3.000 rial. Karena ini 5.000, 1.200, 1.300. Tapi subhanallah, coba bayangkan, mahar sederhana, acara nikahannya biasa-biasa saja. Tapi apa yang dapat? Dia hafaz Quran, istrinya hafal Quran. Sekarang punya anak 4, ada lelaki 1, perempuan 3. Lelaki yang umurnya sekarang kurang lebih 8 tahun hafal 30 juz. Yang kedua anaknya yang perempuan umur 6 tahun hafal 30 juz. Yang ketiga anak perempuan baru umur 4 tahun hafal juz 30, juz 29, juz 27 sampai surat Al-Ahqaf. Hampir 5 juz, 6 juz. Kemudian yang paling kecil perempuan ini hafal juz 30. Malah pernah saya duduk sama adik saya yang perempuan. Walaupun hidup mereka sederhana, alhamdulillah hidup dengan cukupnya, tapi mereka alhamdulillah merasa kebahagiaannya luar biasa. Saya bertanya, duduk lagi ngobrol-ngobrol malam hari, tiba-tiba datang saya punya sama adik saya yang perempuan, datang anaknya, yang 2 anak-anak yang budak-budak kecil ya, datang lagi ribut di depan ibunya, marah-marahan, lagi berantem dua-duanya. Saya bilang, kenapa ini dua-dua berantem ini? Tahu alasannya apa? Bukan berantem karena mau main PS. Bukan berantem mau karena ada gula-gulaan belum diberikan. Atau karena TV. Tidak. Mereka ribut-ributan. Dia tak bilang sama ayah ibunya, Bu, ini mama, ini adik saya mau tidur, belum mau baca ayat Al-Kursi. Itu yang diributkan di depan orang tuanya. Karena dia tidak mau baca ayat Al-Kursi. Mau tidur tanpa baca ayat Al-Kursi. Inilah yang kita harapkan. Keluarga macam ini, supaya besok kita meninggal dunia, insya Allah meninggal dalam keadaan nafsun mutmainnah. Kenapa nafsun mutmainnah? Karena malaikat memberikan kabar gembira.
Jangan takut soal anakmu, kami uruskan semua. Karena kita betul-betul berhasil mendidikkan mereka menjadi orang mengerti agama, berduli salat, berduli Quran. Ayah saya bukan orang ulama. Ayah saya termasuk salah satu orang awam. Kerja di pasar, keluar dari pagi cari nafkah, pulang malam hari sebelum maghrib. Itu setiap hari kerjaannya. Bukan ulama, bukan dapat sekolah tinggi, bukan dia berduduk di majlis ilmu, tapi subhanallah, beliau mendidikan kita dua hal, sangat memperhatikan dua hal. Salat sama Quran. Tidak boleh main-main. Ini dua hal ini. Dari sejak kita budak masih kecil. Alhamdulillah sekarang apa yang terjadi? Walaupun ayah saya bukan ulama, apalagi ibu saya yang dulu masih buta huruf, tidak pandai baca Quran. Tapi alhamdulillah sekarang anaknya 12, 9 dari yang 12 hafal 30 juz. Ibu saya, karena saking perhatian ayah saya kepada kita Al-Quran dan salat, ibu saya kemarin yang dulu buta huruf, kemarin dapat juara 1 30 juz hafal Al-Quran. Siapa yang ngajarin dia? Siapa yang menjadikan ibu saya sendiri pandai? Adalah kita sebagai anaknya. Dia ikut belajar sama kita. Mula-mula hafal ayat pendek, mula-mula hafal ayat yang surah yang biasa kita bawa, surat macam Yasin, Tabarak, Al-Kahfi dan yang lain. Alhamdulillah kemarin waktu bulan puasa ini, mula-mula tanggal awal bulan puasa, dibuat acara besar wanita-wanita yang sudah usia di atas 50 tahun ikut lomba-lomba Al-Quran di bulan Ramadan di kota Madinah. Itu yang awalnya semua itu wanita-wanita itu semua mula-mula buta huruf, tidak pandai semua. Semua kumpulkan, ada satu sekolah di Madinah, ada satu sekolah madrasah khusus untuk memberikan pelajaran wanita-wanita buta huruf. Ada yang datang 90 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 60 tahun. Ibu saya termasuk ikut dalam sekolah itu. Alhamdulillah pandai. Tapi ternyata siapa yang jadi gurunya? Subhanallah, memang dunia ini kecil. Yang diberikan kepercayaan oleh kerajaan mengajar di sekolah itu dan menjadi tanggungjawab besar di sekolah itu adalah adik saya yang perempuan. Akhirnya ibunya jadi muridnya. Jadi juga subhanallah. Tapi sekarang berhasil ibu saya sendiri menghafal Al-Quran. Jamaah sekalian, saya menceritakan hal-hal macam ini bukan saya tunjukkan kebanggaan saya sebagai keluarga ahli Quran, tapi saya harap semua yang hadir memiliki keluarga macam ini, atau lebih baik kalau boleh. Saya senang kalau anda memiliki keluarga lebih baik daripada kami sendiri, lebih baik daripada keluarga kita di Madinah. Karena saya senang kalau anda memiliki anak yang hafal Al-Quran. Saya senang kalau anda melihat anakmu sendiri menjadi imam di salah satu masjid di negara Brunei ini. Atau lebih baik lagi dan lebih jauh lagi, anak kita ditugaskan menjadi imam besar di salah satu di UK atau di Amerika atau kemana lah, sebagaimana kita tugaskan di kota Madinah. Kita buat satu lembaga, satu gerakan, orang-orang dari Madinah keluarga masjid. Setiap tahun kita kirimkan 5,000 orang, 5,000 orang jadi imam. Kita kirim ke mana? Ada yang ke Brazil, ada yang ke Argentina, ada yang ke Jepang, ada yang ke China, ada yang ke Korea, ada yang ke Inggris, ada yang ke Amerika. Ke seluruh dunia kita kirim 5,000 semuanya. Pertama kita yang buat lembaga itu, alhamdulillah sekarang sudah diambil oleh kerajaan, dan kerajaan yang urus oleh dana dan biaya dan segala-galanya. Itu yang saya harapkan, dan saya masih berjuang di negara Brunei. Mudah-mudahan ada kebenaran dari majlis agama. Saya harap didoakan. Saya punya tujuan negara ini menjadi insya-Allah sebagaimana dijadikan negara zikir. Saya selalu berkata negara zikir dan Quran, ditambah Quran, supaya kita boleh menjadikan negara Brunei Al-Quran. Salah satu program kami di Brunei insya-Allah yang sudah mula di Indonesia, dan insya-Allah juga akan mula selepas haji di Malaysia, tinggal nunggu kebenaran dari majlis agama di Brunei, adalah Brunei Manhafal Al-Quran. Program itu Brunei Manhafal Al-Quran. Saya menghiburkan semua masyarakat,
semua keluarga, membantu kita, supir kita, pegawai kita, karyawan kita, kita di rumah, semua ikut dalam program ini. Dan kita memula dengan ayat-ayat yang sederhana dulu. Nanti kalau sudah lulus dan sudah bagus, nanti tahun depan boleh tambah lagi. Alhamdulillah di Indonesia sudah 3 kali. Sudah 3 tahun kita lakukan. Setiap tahun 1 kali. Tahun pertama kita mula surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Tabarak. Ini tahun pertama. Tahun kedua kita mula juz 30. Tahun yang ketiga yang kemarin kita mula juz 30 dan juz 29. Yang terakhir ini, yang terakhir orang daftar ikut lomba itu, orang daftar, jumlah yang daftar 85.000 orang. Jumlah daftar 85.000 orang. Yang paling tua seorang ibu umurnya 98 tahun ikut daftar. Yang paling kecil ikut daftar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah masih suka main makan permen ya, tapi hafal juz 30. Cuba lihat dahsyatnya. Saya yakin di sini ada juga semangatnya, ada kelebihan. Anak kita barangkali yang kecil, tapi karena belum sempat, macam ini budak kecil yang masih suka main-main, ini kalian kan masih main kamera. Karena dia, saya yakin masih ada tenaga yang tersembunyi di dalam hati, yang tersembunyi dalam jiwa. Tapi karena belum kita kasih kesempatan, belum kita bina, belum kita pimpin, akibatnya kita melihat tidak pandai mereka menghafal Al-Quran. Itulah program. Tahu kemarin juara 1, salah satu yang dapat juara 1 dapat kereta baru 2012. Juara 1. Juara 3, juara 2 ada 12 visa haji. Free gratis. Juara 3 300 visa umrah. Juara 4 ada lebih dari 500 motor. Ada Yamaha, ada Honda, ada Suzuki. Ini semuanya kita bagi kepada, ini semuanya sponsor dari perusahaan, dari orang-orang punya kerja, punya bisnis, punya usaha, termasuk juga dari pemerintah dan dari infak jamaah. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan dengan doa jamaah sekalian, saya mohon dalam kesempatan Ramadan ini tolong didoakan supaya kami berjuang terus insya-Allah untuk negara Brunei. Bukan saya mencari nama, bukan saya mencari kemaslahatan dunia. Saya harap kalau program ini boleh jalan, saya yakin Brunei ke depan insya-Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'mur, aman, berkat. Allah turunkan berkat langit dan juga Allah keluarkan berkat bumi untuk masyarakat Brunei, supaya masyarakat Brunei insya-Allah menjadi kaya iman, kaya harta, dan semua tidak memerlukan apa-apa kalau sudah kita mengisi kalbu mereka dengan Quran dan mengisi kehidupannya dengan Quran. Coba nikmatnya kalau kita kemana saja pergi di negara Brunei, masuk masjid kita dengar Quran, masuk kedai kita dengar Quran, masuk mall kita dengar Quran, masuk hotel kita dengar Quran, masuk perusahaan di mana saja selalu kita mendengar Quran. Saya yakin perasaannya, nikmatnya luar biasa. Bukan macam kita sekarang. Kita lihat masuk mall musik, masuk kedai orang lagi puasa, yang disimpan di dalam kedai itu lagu-lagu barat dan lagu-lagu Inggris. Ini padahal orang lagi puasa, disebut nama Allah, berzikir, bertasbih. Itu salah. Kita tambah rasa, tambah sadar, amalan kita tidak ada berkah. Saya selalu menerima banyak soalan-soalan dari jamaah Brunei. Kenapa susah khusyuk dalam salat? Kenapa tidak nikmat ibadah kita? Kenapa kita tidak nyaman dalam kehidupan kita? Padahal semua ada. Rumah bagus ada, kereta bagus ada, tapi kenapa ada tidak merasa nyaman? Ada apa kekurangan kita? Inilah kekurangannya karena sekitar kita tidak sesuai dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon jamaah sekalian, kalau anda lagi berdoa, antara azan iqamah doa makbul, saat buka puasa doa makbul, di malam hari doa makbul, lepas salat fardu doa makbul, lepas wudu doa makbul. Saya mohon dengan segala hormat, doakan saya supaya insya-Allah terus istiqamah ke Brunei ini.
supaya kita terus sama-sama berjuang supaya insya-Allah Brunei ini menjadi salah satu negara yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat mensupport, alhamdulillah, ke bawah duli Sultan sangat memperdulikan bagaimana gerakan Quran, bagaimana gerakan zikir, menjadi negara zikir. Dan kita perlu sama-sama, karena saya yakin kalau keinginan Sultan Brunei Darussalam menjadikan negara zikir, kalau hanya keinginan saja dari beliau tidak akan mencukupi kalau kita tidak sama-sama, kita tidak mensupport, tidak bersatu, kita rapat supaya terwujud cita-cita kita semua. Bukan hanya cita ke bawah duli Sultan, tapi kita semua punya cita-cita yang sama. Negara ini negara zikir dan negara ini negara Al-Quran. Itulah yang saya yakin, insya-Allah Brunei menjadi salah satu negara yang boleh menjadikan Rasulullah senyum lagi. Saya yakin negara Brunei Darussalam boleh menjadikan Rasulullah bangga lagi terhadap umatnya. Karena cukup lama Rasulullah SAW sedih karena melihat keadaan umatnya sudah cukup kacau. Cukup Rasulullah SAW sedih dan nangis sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita boleh bersama-sama Allah kuatkan lahir batin supaya kita inginkan dan kita wujudkan cita kita bersama dan cita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita buktikan kita benar-benar cinta Rasulullah, bukan hanya sebatas kata-kata cinta Rasul, tapi kita buktikan dengan amalan kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dan jadikanlah kami bersama orang salih hari kiamat. Ya Allah, untuk semua jamaah yang hadir di saat ini serta keluarganya, jadikan kami semua ahlul Quran ya Allah. Jadikan semua ahlul Quran ya Allah. Anak dan cucu kami menjadi ahlul Quran ya Allah. Pilihara anak dan cucu kami menjadi istiqamah Islam iman ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berilah kepada negara Brunei Darussalam menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dijauhkan oleh Allah dari segala bala dan musibah. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, mudahkan berjalan ke bawah dulu ya Allah perjalanan umrahnya serta rombongan dan keluarganya ya Allah, menjadi umrah yang makbul, mendapatkan segala ampunan, mendapatkan segala kemudahan dan kemuliaan, dan kembali ke negara Brunei Darussalam dalam keadaan sihat wal afiat birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.